Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Diaksa Tunggana dari Prodi Teknik Pertambangan dengan NRP 506125121. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai erosi massal atau mass wasting. Nah, erosi massal adalah proses perpindahan tanah atau batuan secara menurun pada lereng akibat pengaruh gaya gravitasi. Proses ini termasuk dalam proses permukaan, yaitu interaksi antara batuan, air, udara, dan gaya gravitasi di dekat permukaan bumi. Nah, itu akan membentuk berbagai lahan yang kita lihat sehari-hari, seperti lereng bukit, lembah, hingga tebing pantai. Nah, di slide kedua kita akan menjelaskan tentang konsep dasar erosi massal. Yaitu pada dasarnya erosi massal terjadi ketika gaya geser komponen gravitasi yang menarik material ke bawah lereng atau ke lereng yang lebih besar daripada kekuatan geser. Nah, yaitu kemampuan tanah atau batu untuk tetap di tempatnya. Kekuatan geser dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kohesi atau ikatan antar butiran. Terus ada gesekan antar partikel, terus jumlah air dalam tanah, serta akar tanaman yang menahan tanah. Ketika kekuatan geser menurun atau gaya geser meningkat, material dapat mulai bergerak dan terjadilah longsor. Nah, di slide ketiga ada peran air, yaitu air adalah faktor paling berpengaruh dalam erosi massal. Menariknya, air bisa meningkatkan stabilitas, tetapi juga bisa memicu longsor. Di sini ada jumlah air yang sedikit, yaitu memberikan tegangan permukaan yang membuat butiran tanah saling menempel. Tanah menjadi lebih kuat. Jika air berlebihan, yaitu menambah berat serta meningkatkan tekanan pori dan mengurangi gesekan. Butiran tanah mudah bergerak dan tanah berubah menjadi massa cair yang tidak stabil. Contohnya seperti lempung atau clay. Nah, modul yang memberikan analogi yang sangat bagus itu contohnya istana pasir. Yaitu pasir yang sedikit basah bisa kuat, tetapi kalau terlalu basah langsung ambles dan menjadi lumpur. Di slide keempat, yaitu ada faktor-faktor pengendali erosi massal. Beberapa faktor yang mengontrol stabilitas lereng yang meliputi yang pertama, kemiringan lereng. Semakin curam, gaya geser semakin besar, yaitu perbedaan ketinggian dari puncak ke dasar lereng. Maka relief besar memberi ruang percepatan material batuan atau tanah. Bidang lemah seperti pelapisan, foliasi, atau retakan sangat menentukan jalur longsoran, yaitu air, baik sebagai pelumas maupun pemberat. Ada vegetasi, yaitu akar meningkatkan kekuatan geser. Ada iklim, yaitu iklim sebagai memicu pembekuan, yaitu dari cuaca yang dingin. Serta iklim kering mempermudah lumpur bergerak setelah hujan mendadak. Nah, ada pemicu, yaitu gempa bumi, hujan lebat, penggalian lereng, hingga penyiraman air yang berlebihan dapat memicu pergerakan tiba-tiba. Di slide kelima, ada jenis-jenis erosi massal. Yang pertama, pergerakan lambat, yaitu creep atau merayap. Creep adalah pergerakan tanah paling lambat, bahkan kurang dari 1 cm per tahunnya. Namun, tidak terlihat langsung, tetapi indikatornya terlihat tampak sangat jelas, seperti pohon miring namun tumbuh melengkung ke atas. Nah, ada lagi tiang listrik atau pagar yang mulai bengkok. Contohnya lagi,
dinding rumah yang mulai retak. Nah, creep itu terjadi karena siklus basah hingga siklus kering yang menjadi pembekuan pencairan dan aktivitas organisme seperti cacing tanah yang mengaduk partikelnya. Di slide ke-6 yaitu ada jenis-jenis erosi massal, yaitu aliran tanah dan aliran material. Yang pertama, aliran tanah atau airflow yang bergerak seperti fluida kental. Biasanya terjadi pada tanah yang berbutir halus dan jenuh air. Bagian atas lereng bisa mengalami pergeseran atau rotasional slump, yaitu sementara bagian bawah mengalir seperti pasta. Contohnya, longsor besar di tahun 1995 dan 2005 di La Conchita dan California yang menewaskan beberapa orang dan merusak puluhan rumah. Yang kedua, ada debris flow atau aliran material, yaitu material kasar seperti kerikil dan bongkah batu yang bercampur dengan air yang mengalir dengan cepat. Itu sangat berbahaya, namun sering terjadi setelah kebakaran hutan yang menghilangkan akar penahan tanah. Contohnya, di tahun 2003 di pegunungan San Bernardino, di mana aliran material menghancurkan camp dan menewaskan banyak orang. Lanjut di slide ke-7, yaitu ada jenis-jenis erosi massal, yaitu aliran lumpur dan debris avalanche. Yang pertama ada mudflow atau aliran lumpur, yaitu yang terdiri dari campuran lumpur dan air yang sangat kental mengalir dalam saluran seperti sungai, bisa membawa batu besar, mobil, bahkan struktur bangunan. Itu sering terjadi di gunung berapi, misalnya di aliran lumpur Pinatubo dan St. Helens. Nah, ada debris avalanche, yaitu jenis tercepat dan paling destruktif berupa massa batu, tanah, dan udara yang bergerak turbulen dengan kecepatan yang sangat tinggi. Contohnya yang paling dramatis adalah longsor Yungay di Peru pada tahun 1970 yang menelan sekitar 17.000 jiwa dalam waktu kurang dari 4 menit. Nah, selanjutnya pada slide ke-8 ada jenis-jenis erosi massal, yaitu jatuhan dan longsor batu. Yang pertama ada rockfall atau jatuhan batu, yaitu material batu yang jatuh bebas dari tebing curam, sehingga sering terjadi akibat pembekuan es, retakan, atau pelapukan. Contohnya runtuhnya wajah batu atau Old Man of the Mountain di New Hampshire pada tahun 2003. Yang kedua ada rock slide dan rock avalanche, yaitu lempengan batu besar yang meluncur mengikuti bidang lemah seperti perlapisan. Contoh yang paling terkenal adalah pada tragedi di bendungan Vajont pada tahun 1963 di Italia, di mana gelombang besar akibat longsoran menewaskan sekitar 3.000 orang di bendungannya yang sendiri tetap berdiri. Jadi bendungannya itu tetap berdiri sendiri gitu. Nah, pada slide ke-9 ada tentang longsor bawah air. Longsor tidak hanya terjadi di darat, namun longsor juga bisa terjadi di dasar laut. Bahkan skalanya bisa jauh lebih besar daripada di darat. Contohnya, longsoran raksasa di Noano di Hawaii, yang areanya lebih besar dari seluruh kepulauan Hawaii saat ini. Ada juga longsor bawah air di lepas pantai Kanada pada tahun 1929, yang memutus kabel telepon transatlantik dan menghasilkan arus keruh yang menempuh ratusan kilometer. Nah, selanjutnya di slide 10 yaitu upaya pencegahan.
Untuk mengurangi resiko longsor, beberapa langkah dapat dilakukan, yaitu yang pertama, membuat dinding penahan dengan saluran drainase. Contohnya memotong lereng terjadi teras bukan vertikal, yang tetap mempertahankan vegetasinya, serta melakukan studi geologi sebelum pembangunan. Terus langkah untuk mencegahnya yang selanjutnya, memasang jaring kawat, paku batu dan beton semprot pada tebing jalan raya, serta menghindari pemukiman di zona rawan longsor atau yang memiliki riwayat pergeseran tanah. Nah, selanjutnya di slide ke-11 yaitu kesimpulannya, erosi massal adalah pergerakan massa tanah atau batuan menuju dasar lereng akibat pengaruh gravitasi. Proses ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lereng, jenis material, air, vegetasi, hingga pemicu seperti gempa dan curah hujan yang sangat tinggi. Dampaknya dapat bersifat ringan sehingga bencana besar yang menelan ribuan korban. Dengan memahami proses dan faktor-faktornya, kita dapat merancang pencegahan yang lebih baik dan mengurangi resiko bagi manusia maupun lingkungan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.